Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wasiyal azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzina musiddin amma ba'd. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab turas fikih perbandingan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kitab Tasawuf Ibnu Khaldun Tahdhibul Masail, dan insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab Tasawuf Tahdhibul Masail oleh Syekh Al-Imam Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli al-bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masaikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil mu'allif kitab Tahdhibul Masail lil Imam al-Alama al-Faqih al-Mu'arrikh Abu Zaid Abdul Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun, wali Syekh Al-Fadhil al-Imam Ar-Raid Muhammad Zaki Ibrahim, wali Syekh al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, wali Syekh al-Imam Abu Hasan As-Sadili, wali Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wali jami'il ulama wa nafa'na bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majlis ilmu ini, di dalam majlis kitab tasawuf ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu di dalam dakwah kami ini ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang lalu kita masih menerangkan bagaimana para sahabat mengamalkan ajaran Islam ini, mengamalkan syariah, khususnya tentang ilmu batin. Yang dimaksud adalah kebersihan hati. Kalau kita ulang sedikit, tsumma inna sahabata ridwanullahi alaihim lima sarahallahu sudurihim lil Islam. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada mereka, sebagaimana Allah telah memberikan dada mereka, menjabarkan, memberikan ketenangan, memberikan pemahaman di dada mereka tentang Islam. Wa qabbalu minal hidayah, dan mereka para sahabat, kata Ibnu Khaldun, menerima hidayah itu. Jadi Islam di antara adalah hidayah yang paling besar bagi umat Islam. Ya, Islam, agama Islam adalah hidayah yang paling besar. Jadi jangan sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kita kecuali dalam kondisi Islam. Maka fihi ala bainati min rabbihim sarafu al-ihtimam ila amalil batin. Jadi para sahabat dulu ketika mereka menerima hidayah tentang agama Islam ini,
itu semuanya mereka tunduk dan mereka selalu menjalankannya dengan kebenaran, selalu mencari pemahaman murni semata-mata. Yang dicari adalah dari Tuhan mereka, artinya yang bersumber dari Tuhan mereka yaitu Allah. Mereka bagaimana pengejauhan tahan mengamalkan daripada ajaran Islam yang bersumber dari wahyu itu, benar-benar punya kesungguhan. Apa ihtimam mereka? Ila amalil batin, bagaimana hati mereka bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan itu katanya aktar min amalil zahir, jauh lebih banyak, lebih besar daripada perbuatan perilaku secara zahir. Artinya bukan berarti zahir kita ini melakukan perbuatan dosa yang dikatakan tidak perlu banyak, bukan. Artinya hati itu harus lebih banyak dibersihkan, hati itu lebih banyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau secara zahir ini ada sesuatu yang nggak boleh kita terang-terangan. Nanti akan jumpa kita bagaimana kita berhadapan dengan orang munafik. Kata Ibnu Khaldun mengangkat tentang sejarah sahabat dulu. Ini nggak boleh kita melihat orang-orang munafik langsung menghujat. Begitu juga umpamanya orang dalam rumah tangga ketika melihat kesalahan-kesalahan istrinya, itu kan nggak mesti semua yang diungkap. Gitu juga sebaliknya, kesalahan suami nggak mesti semua. Jadi itu zahir namanya. Tidak mesti yang zahir itu semuanya harus kita ungkapkan. Bahkan ada perbuatan-perbuatan zahir bisa menyebabkan kita riya, yang menggugurkan pahala kita sendiri. Dan amal batin ini lebih banyak. Kenapa? Karena inilah yang bisa membersihkan perbuatan kita, niat kita. Dan banyak amal zahir bisa runtuh dan hancur karena hati kita tidak bersih. Jadi kita teruskan, nanti akan kita temukan bagaimana para sahabat menyikapin. Secara zahir itu kelihatan berat, secara zahir kelihatan kita benci, secara zahir itu kelihatan kita sangat marah, tapi tidak diungkapkan. Fakanu yura'una anfusahum. Jadi para sahabat itu mereka selalu menjaga diri mereka, sesama mereka artinya. Nah, ini juga kalau kita umpamanya dalam satu majelis ilmu, sesama kita harus sami'na wa ata'na, mau mendengar dan mau mentaati. Berbeda kalau nanti kita jumpa orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu, caranya berbeda. Caranya berbeda. Jadi sesama kita itu, sesama orang yang dia cinta ilmu, maka dia jangan pernah marah tersinggung ketika dinasihati dengan ilmu. Nah, wa yuraqibuna khudrata wa yahdharuna ghawaila qulubahum. Dan mereka saling melihat bagaimana bahayanya perbuatan mereka, saling mengintai, saling menjaga, saling muraqabah itu mengintai. Bisa juga memata-matai tapi niatnya bukan hasan. Jadi kalau kawannya, temannya, sahabatnya mau melakukan sesuatu, jangan, itu kayaknya kurang baik. Nah, itulah mereka untuk menjaga hati itu, supaya jangan runtuh amal ibadah kita gara-gara perbuatan kita. Kan sering kita guyon itu kan, guyonnya tapi sampai melanggar agama. Contohnya dia guyon tapi menyebut kalimat-kalimat yang vulgar, yang tidak baik. Dia guyon tapi menyakitkan orang lain. Kayak kemarin viral, dia seolah-olah ingin ngasih daging kurban, ternyata sampah di dalam plastiknya. Ini haram hukumnya.
Itulah dia ya. Jadi kemudian apa? Wa yahdharun al-ghawail qulubahum. Dan mereka selalu saling memberikan pengertian. Jangan sampai hati mereka itu ada ingin berbuat curang. Jangan sampai hati kita itu punya niat ingin menipu. Nah, jadi para sahabat dulu begitu, saling mengingatkan. Wa fi hadakan aktsaru mufawadatuhum. Ya. Jadi dengan amal-amal ini mereka senantiasa selalu mufawadah. Selalu berunding. Kita ya sudah mengkaji ini bagaimana? Apa maksudnya? Begitu. Jadi beda kalau kita yang tidak duduk di majelis ilmu. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, apabila pemahaman agama kita kurang, ketika kita dialog, itu bukan kebenaran yang dicari, tapi gengsi yang dicari. Ini pengalaman kita dialog keagamaan dengan teman-teman yang sudah merasa S3, merasa dosen, merasa sudah tua. Ketika mereka berbicara ilmiah salah, diluruskan, itu ngeyel. Seharusnya kan bertanya, kalau memang pendapat Anda itu benar, ilmiahnya di mana? Sumbernya apa? Ini kan enggak. Langsung membantah, langsung membalas dengan jawaban-jawaban yang tidak ilmiah. Ini berarti niatnya sudah jidal, ingin bertengkar, ingin berdebat yang tak ada artinya. Maka kalau seperti ini kita jumpain, kita tinggalin, nggak usah kita terusin. Makanya repotnya dalam beragama Islam ini, kalau ada orang yang tidak pernah mau duduk di majelis ilmu, dia baru memahami agama Islam setengah-setengah, tanggung. Wah, ini keras ini Pak, bahaya ini. Apalagi dia umpamanya pesantren tapi nggak tamat. Pesantren umpamanya 12 tahun, tapi cuma 6 tahun dia pesantren. Atau 6 tahun pesantren cuma 3 tahun. Lebih parah lagi, 6 tahun pesantren baru tingkat ibtidaiyahnya, setahun dia tamat. Dan nggak pernah mau duduk di majelis ilmu. Wah, ini bahaya ini. Ketika kita mengajarkan malah dia menggurui kita. Ini orang-orang seperti ini kalau dia tidak duduk di majelis ilmu lagi, ini akan berbahaya, akan keras hatinya, akan tidak mau menerima pendapat orang dan suka meremehkan orang. Inilah bahayanya belajar agama kalau tanggung. Ini pentingnya tasawuf. Jadi ketika kita belajar ilmu tasawuf ini, setinggi apapun ilmu kita, apalagi ilmu kita rendah, maka kita akan bisa mengontrol diri kita dan kita bisa meletakkan hati kita penuh dengan kesabaran, keredoan, menghinakan diri kita kepada orang lain. Itu dia ya. Wa faza'a ba'dhum ila ba'dhin, dan mereka memberikan rasa takut sesama mereka. Jangan begitu ya. Kalau kamu nanti melakukan begini, dampaknya tidak baik. Jadi saling menasihatin. Wa man faltadaha mu'azzamun taharruzin. Jadi mereka apa? Selalu melakukan hal-hal yang baik, ya. Selalu melakukan hal-hal yang baik. Sesama mereka itu memberikan teguran, memberikan masukan. Kalau mereka tidak tahu, mereka mencari siapa yang lebih tahu. Wa anta baradalika fi mithli su'al Umar bin Khattab Hudzaifah radhiyallahu anhu wa qad dzakara Hudzaifah al-munafiqin wa ashar ila ma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nihim. Jadi ada Ibnu Khaldun di sini mengangkat bagaimana ketika Umar memberikan jawaban kepada sahabatnya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ketika itu apa? Hudzaifah mengingatkan tentang orang munafik. Dia memberikan isyarat sebagaimana dia temukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang munafik ini berbahaya, sangat berbahaya. Semenjak meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan ketika Rasulullah hidup, mereka mau beriman, mereka mau taat kepada Rasul. Tapi setelah meninggal, banyak yang munafik.
Bahkan ketika Rasulullah masih hidup saja ada yang munafik. Itu Allah abadikan ya. Ketika perang Tabuk, ya itu. Jadi artinya bukan hanya sekarang. Jadi Rasulullah hidup saja pengikutnya ada yang terang-terangan munafik. Apalagi kalau sekarang sekelas kita belum ada apa-apanya. Jadi wajar kalau kita berdakwah itu ada orang yang munafik, ada orang yang tidak berakidah, ada orang yang berpura-pura, ada yang menghina, itu wajar. Dan itu harus dihadapi. Udah bagaimana menyikapi orang munafik? Faqala Umar, nasyabtukallah alladzi bi'idnih taqumus sama'i wal. Jadi kita ketika berhadapan dengan orang munafik jangan langsung menunjukkan sikap yang benci. Jangan antipati. Jangan menunjukkan kata-kata yang kasar. Nanti kamu biarlah Allah yang memberikan hukuman kepada mereka. Bahwasanya langit dan bumi itu akan bisa menjadi saksi, mengangkat siapa yang hak, siapa yang batil, siapa yang munafik, siapa yang ikhlas. Jadi tingkatan munafik bermacam-macam ya. Yang paling tinggi munafik itu adalah orang tak berakidah tapi dia berpura-pura membela agama Islam. Baru nomor 2, munafik yang paling tinggi juga martabatnya di kerak neraka, orang Islam, ngaku Islam tapi dia menghina ajaran Islam dan tak mau mengamalkan Islam. Ngakunya Islam dia tapi ternyata tidak. Nah, ini yang paling tinggi. Baru yang paling kecil nanti kita, munafik di diri kita, yaitu perkara-perkara yang kecil. Kita juga bisa kena martabat munafik. Artinya kita berpura-pura baik dengan seseorang, tapi ternyata kita di belakang menjelekin dia. Ah, itu dia. Kita pura-pura menolong dia, ternyata justru kita ingin menjerumuskan dia. Kita berpura-pura di depan dia, kitalah yang paling baik. Di belakang kitalah yang paling menghina dia. Itu level yang paling rendah itu. Jadi dalam tasawuf itu munafik itu memang sifat semua manusia, apapun iman, apapun akidahnya, termasuk orang beriman sendiri. Hal ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samani fihim. Apakah kamu tahu bagaimana Rasulullah itu pernah memberitahu mereka? Pernah menyebutkan tentang mereka, tentang orang-orang. Qala la, kata Huzaifah. Walastu abri ba'daka ahadan. Kata Rasulullah, aku belum pernah menghina orang-orang munafik selamanya. Cukup Rasulullah memberikan peringatan kalau munafik ini ada ancamannya. Tapi Rasulullah akhlaknya tidak pernah menghina. Apalagi sekarang. Kita kalau sekarang ini di medsos ya, kalau sudah berbeda politik, berbeda ini langsung kita sebut dia munafik, kita bilang kerak neraka dan sebagainya. Bayangkan ini. Ini Hudzaifah bin Al-Yaman ini adalah nama lengkapnya Abdullah Hudzaifah bin Hasan bin Jabir Al-Abasi. Yaman itu lakopnya. Ini adalah sahabat Al-Ajilla, sahabat yang sangat bermartabat tinggi. Artinya mereka akhlaknya yang memang sudah disaksikan oleh para sahabat lain. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Bayangkan Rasulullah sendiri mengatakan, "Walastu abri ba'daka ahadan." Belum pernah sedikit pun aku mencela, menghina orang-orang munafik. Jadi orang munafik bukan untuk dihina. Orang yang berbeda akidah bukan untuk dihina. Binatang sekalipun tidak untuk kita hina. Fanzur ila hadar Umar radhiyallahu anhu min hadar nifaq. Beginilah bayangkan Umar bin Khattab, Pak. Itu kan bawaan pribadinya temperamen. Ya, sebelum dia masuk Islam itu, Pak. Kayak mana temperamennya Umar. Jadi makanya kalau punya anak, hati-hati bikin nama anak Umar ya. Hati-hati bikin nama anak Umar. Kalau ilmunya tinggi nggak apa-apa. Begitu juga Ali. Ali itu artinya tinggi. Kalau ilmunya bagus, ilmunya tinggi, bagus dia. Tapi kalau sudah dia nggak pernah berilmu, namanya Ali, dinasihati, congkak itu, Pak. Nauzubillah. Tapi kita jangan pula asal jumpa nama Ali kita wah ini congkak, jangan. Artinya doa itu kan, nama itu kan doa.
Kita sebut Ali kan dia artinya yang tinggi. Jadi asyik mau tinggi diri saja. Jadi kalau ilmunya tinggi bagus. Itu dia ya. Jadi pengaruh doa itu. Makanya Latif itu kan daripada asma Allah juga itu kan. Ya Latif yang maha lembut. Jadi kalau ada orang nama Latif, coba perhatikan, insya Allah lembut orangnya. Coba perhatikan, siapa saja nama Latif, lembut orangnya. Doa itu. Ayah saya Ali. Ali. Ayah saya. Ali. Ya nggak apa-apa, jangan pula ke sana. Ini sekedar memaknai antara doa dengan kondisi diri kita. Itu ya. Bagus doa itu, doa. Makanya menabalkan anak itu dengan doa yang baik. Jadi ya Ali, kita panggil anak kita wahai Ali. Artinya kita doakan ya Allah semoga tinggi ilmunya, semoga tinggi cita-citanya, tinggi keberkahannya, tinggi wawasannya dan sebagainya, gitu ya. Jadi doa itu dia. Jadi menabalkan nama jangan karena kita melihat orang keren, ya kan? Oh ini selebritis, ini keren, bikin nama anak selebritis. Jadi carilah nama-nama orang-orang soleh atau yang artinya yang bagus. Jadi beginilah ya. Fanzur, maka lihatlah bagaimana Umar bin Khattab memberikan peringatan kepada orang munafik, tidak dengan celah, tidak dengan makian, tidak dengan hujatan. Padahal Umar bin Khattab orangnya keras. Jadi orang yang keras itu ternyata apabila dia berilmu, apabila dia wawasannya luas, akan bisa menjadi pemimpin yang sangat bijak. Jadi emosi itu apabila dia terarah, itu akan bisa mencerdaskan seseorang. Malah sebaliknya, kalau ada orang yang emosinya rendah, nggak pemarah, ini kurang bisa membawa kecerdasannya lebih baik. Walaupun dia cerdas, tapi tidak bijak. Kalaupun dia bijak, dia nggak tegas. Bisa paham? Makanya Umar bin Khattab itu di samping alim, di samping ahlul fatwa, presiden. Jadi ada sahabat Rasulullah, ya Rasul, aku mau aku jadi pemimpin di Mesir, jadi gubernur. Kata Rasulullah, jangan. Padahal sahabat ini nggak ada yang mengakui kealimannya, kesolehannya. Termasuk Abdullah bin Umar. Anak Umar bin Khattab itu ahli fikih, bahkan martabatnya di bawah ayahnya, termasuk level yang pertama di antara 7 sahabat yang ahli fikih. Tapi ketika dinobatkan ingin jadi presiden, jadi khalifah, dia nolak. Kenapa? Saya ini orangnya lembut kali, nggak berani tegas. Jadi nggak segampang yang dibayangkan jadi pemimpin. Kadang-kadang bisa jadi pemimpin, tapi nggak ada ilmunya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi untuk memadukan dia seorang pemimpin yang memiliki ilmu, macam Umar bin Khattab, wah, susah. Jadi emosi tadi ya, emosi itu, temperamen itu jangan dianggap negatif. Temperamen dan emosi yang meledak-ledak apabila dia bisa diiringi dengan kearifan ilmunya, kearifan wawasannya, ini akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi kalau ada anak kita yang kasar, yang temperamen, jangan kita benci, arahkan dengan kebaikan. Perbanyak membaca, perbanyak hafal Quran. Oh ini hebat ini. Karena banyak orang yang dia penyabar, diam saja, cerdas, nilainya Pak AA semua. Jadi kalau sekolah 100 semua nilainya. Tapi nanti ketika memutuskan sesuatu nggak berani, disuruh jadi mimpin nggak berani. Kawannya salah, diam saja. Dimaki orang pun dia diam. Nah, jadi harus balance. Ya. Nanti jadi masing-masing ada kelebihan. Makanya sahabat tadi itu ketika mengajukan diri ingin jadi gubernur, kata Rasulullah, jangan. Kulihat engkau itu lembut sekali, tak bisa mimpin negara, nggak bisa mimpin provinsi. Bahaya. Termasuk Abdullah bin Umar ketika ingin dinobatkan menggantikan ayahnya, tidak, menolak dia. Karena memang dia hanya orang alim, hanya ahli fikih, ahli hadis, hanya mengajar ilmu, tapi dia nggak bisa memimpin negara, itu ya. Wa ta'amul ma huwa kaifa tajiduh. Maka
kita harus berhadapan apa yang kita lihat. Kita harus hadapi. Ada orang tak berakidah, ada orang munafik, ada orang penjudi kelas kakap, ada orang pelacur, ada orang jahat. Siapa? Jangan dijauhi. Wa ta'amul ma huwa kaifa tajid. Kita harus ta'amul, kita harus bersosial. Tapi kita harus punya prinsip, bukan berarti oh ini bersosial akhirnya orang main judi kita pun main judi, ada salah, bukan itu maksudnya. Ya, ini orang main togel kita pun ikut juga bertogel, salah itu, bukan itu yang dimaksud itu. Kita bergaul dengan siapa saja meskipun orang itu jahat, tapi kita harus tegas. Ketika dia melakukan kejahatan, kita harus marah terhadap diri kita. Artinya tunjukkan sikap tak baik. Kalau kita bisa nasihati, tapi kalau nggak mau kita jauhin pelan-pelan. Tapi artinya bukan menjauhin orangnya. Ya udahlah, tinggalin dulu. Ketika dia ngomong-ngomong yang kotor, ngomong seks, kita diam. Tunjukkan kita tak suka. Kalau dia masih cerita juga, tinggalin pelan-pelan. Artinya kita punya ketegasan. Nah itu kita teruskan. Ma yahduru min khifiyatil a'mal batin al-madmuma al-mujtanibah. Jadi kita harus bisa memberikan peringatan daripada min khafiyatil a'mal, menjemunyikan amal batin kita. Kita tahu itu batil, tapi kita punya strategi dakwah jangan langsung. Tapi kita sembunyikan di batin kita bahwasanya perbuatan itu madmumah al-mujtanibah, jelek dan tercela. Jelek dan tercela. Wa ya'rifuka dzalika anna sya'naha muhimmun wa khutruha fid dinil azim. Jadi kamu harus mengetahuinya bagaimana perbuatan-perbuatan yang di sekeliling kamu itu yang bisa mengancam, yang bisa menghancurkan agama yang mulia ini, yang agung ini. Jadi id law kana murad Umar wa Hudzaifah bihadha an-nifaq wa madlul al-mashhur wa huwa izharul islam wa idmaril kufr kama kana fi munafiqai al-Madinah wa ghairihim. Jadi inilah dia ya. Seandainya jikalau tidak adalah contoh bagaimana Umar bin Khattab dan Hudzaifah berhadapan dengan mengatasi bagaimana orang-orang munafik ya. Bagaimana. Jadi kita berhadapan dengan orang munafik itu juga harus punya etika, adab yang baik. Bagaimana kita wa izharul Islam, lebih banyak kita menunjukkan kebaikan. Izharul Islam, menunjukkan ajaran Islam secara terang-terangan. Wa itmarul kufur, tapi kita sembunyikan kekufuran itu. Paham maksudnya? Artinya lebih banyak kita menunjukkan sikap yang baik, sikap bagaimana ajaran Islam yang baik, yang ramah, yang damai, yang tentram. Kita sembunyikan sifat-sifat kekufuran. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan orang jahat itu, dia bukan orang jahat. Kita cukup mengatakan yang baik-baik saja sama dia. Terkecuali kalau dia umpamanya ingin bertanya bagaimana saya melakukan kejahatan, baru kita berikan petunjuknya. Artinya jangan sampai kita hujan. Ada orang jahat kita jauhin. Jangan begitu ya. Jadi dakwah sahabat dulu begitulah dia. Bagaimana berhadapan dengan orang munafik baik di Mekah maupun di Madinah maupun selain daripada mereka. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya kan bersahabat bertiga misalnya. Salah dua orang sahabat saya itu berselisih paham, bahkan tidak saling bertanya lagi. Tapi saya kan sama sahabat, kesini sahabat. Saya selalu ingin damai gitu kan antara sahabat itu. Tapi sekarang akal satu sahabat itu sahabat dengan dia, maksudnya dia mau gitu kan. Tapi kan saya selalu menyampaikan hal kebaikan. Padahal dia tidak salam sama sahabat saya satu ini, tapi dia tidak bilang, oh salam itu dari si Anu. Apa yang teman saya munafik menyampaikan yang sesungguhnya sahabat saya sudah menyampaikan salam kepada sahabat saya. Tapi karena saya ingin dia damai gitu, seperti menyatukan hal ini. Karena kan biasanya kita selalu sama, cuma karena ada selisih paham, akhirnya kadang-kadang saya suka nggak enak gitu kan, di sini sahabat, sahabat gitu. Iya. Jadi kalau kita lagi bertemu salah satu momen gitu kan, saya bingung kan, kesana teman, jadi
Saya memilih salah satu, sebenarnya nggak harus memilih sih, karena namanya salah nih. Kadang-kadang yang satu menjauh gitu. Iya. Terus gimana ya caranya kalau apa terlalu saya munafik gitu? Kalau satu menyampaikan sesuatu sebenarnya dia nggak menyampaikan itu gitu. Terus saya bilang, lo salah lo, Iya. si Anu gitu. Itu ya. Iya. Jadi memang dalam pergaulan itu bermacam ragam, bermacam warna yang kita hadapi. Dan nggak selamanya juga kita tidak boleh tegas. Ya. Kadang-kadang kita memang harus berani dibenci orang yang mencintai kita. Terutama apalagi masalah agama. Tidak sedikit orang-orang yang mencintai kita, ketika kita ngomong tegas, orang akan menjauh. Orang akan menghujat kita. Orang akan segalanya membenci kita. Kita harus berani. Karena kata Imam Syafi'i, barang siapa yang dia tidak berani ngomong tegas, ini tak ubahnya sama kayak dia binatang, sama kayak setan. Kan ada orang bermental tong sampah, tahu nggak tong sampah? Ada orang pemimpin tuh dari pemimpin sampai orang awam bermental tong sampah. Yang jelek dia tidak pernah tegas dengan kejelekannya, terutama di organisasi. Supaya dia mendapat simpatisan, supaya dia mendapat dukungan, supaya dia tidak dianggap pemimpin yang otoriter, supaya dianggap dia pemimpin yang dikagumi. Jadi kalau ada pengikutnya yang salah, dia diam. Bahkan pengikutnya menghujat yang tidak baik, dia diam. Orang jahat dia diam, orang baik pun dia diam. Mental tong sampah, ini tak baik. Dia takut kalau nanti dia meluruskan, dia takut nanti nggak diikutin orang. Ini pemimpin jelek ini. Pemimpin begini pemimpin jelek. Jadi dia mau mencari aman, mencari aman saja. Jadi kalau tadi kita punya sahabat untuk mendamaikannya, kita bilang kirim salam si Polan, padahal enggak, apakah kita munafik? Tidak, cuman itu tidak semua hal bisa. Kan ada itu dia bermusuhan, memang tahu sifatnya yang memang selamanya boro-boro dia kirim salam, ya kan? Menjumpa saja dia, kita ngucap salam, nggak mau dia ngucap salam, menjawab salam kita. Boro-boro dia mau nyampaikan salam dari orang lain ke kita. Nanti kadang-kadang kalau kita terlalu berlebihan juga mendamaikan begitu, malah kita dianggap ini mendukung kesalahan seseorang. Tapi begini, kita harus bisa menyikapinya. Siapa yang salah kita harus tegas. Tapi juga kita bisa bersikap adil. Dua-dua dikawani, cari jalan yang terbaik. Tapi jangan pernah kita rasa takut untuk dibenci keduanya. Jangan sampai ini teman saya, kalau saya ngobrol sini, ini karena dia bergaduh si A sama si C, kita yang B takut dibenci C. Kalau dekat sama si C, kalau dekat sama si A takut dibenci si C. Jadi kita merasa galau. Akhirnya kita punya sikap munafik. Sama si A kita terlalu akrab segalanya, nanti di depan C gitu. Tapi kita nggak bisa menasihati secara tegas. Kita akhirnya memuji-muji mereka. Bahkan jangan sampai ketika sama si A, si C kita jelek-jelekin. Sama si C, si A kita jelek-jelekin. Kita di antara duanya. Ini mutatabdib namanya. Nggak boleh. Jadi harus tegas. Ya sudah, kita harus bisa damaikan secara tegas. Apa masalahnya? Kalau masalah-masalah pribadi yang bisa dipecahkan dengan baik, pecahkanlah dengan baik. Kalau perkara agama, maka kita harus tegas, yang benar, yang hak-hak. Meskipun dia akrab sama kita, ketika dia salah, kita harus tegas. Meskipun dia harus benci sama kita, jangan takut. Tapi kita jangan putus silaturahmi gara-gara kita tegas, dia benci sama kita jauh. Ini salah juga. Jadi kita di samping tegas, kita harus terus dekat sama dia. Yang baik kita katakan baik. Ini berat. Kebanyakan manusia di dalam tatanan sosial cari aman. Cari aman dia. Itu dia ya. Jadi selagi kita melakukannya yang terbaik,
dan sesuai dengan petunjuk Allah, maka itu tidak akan sia-sia. Jadi wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan nanti ada orang di akhirat nanti kata Tuhan dia pakai jubah hidupnya, alim, sedekahnya luar biasa, nggak pernah tinggal sholatnya, ilmunya luar biasa. Ternyata Allah benamkan dalam neraka. Tahu kenapa? Karena dia nggak tegas. Orang jahat dia bela, orang keluarga dia, anak dia, keluarga dia kalau jahat dia bela. Tapi kalau orang lain berbuat salah dia maki-maki. Kalau kawannya korupsi dia bela, kalau orang lain korupsi dia maki-maki. Kalau dia disogok dengan uang, dia berani berkata lembut. Tapi kalau ada orang lain yang benar karena nggak pernah ngasih uang sama kita tolak pendapatnya meskipun benar. Hati-hati itu ya. Hati, silakan ada yang lain. Wallahu taala bisa. Pertanyaan seperti itu, Ustaz. Ini kan terjadinya kan antara kawan ya, Ustaz. Kalau dalam keluarga bagaimana, Ustaz? Dalam keluarga gitu juga. Dalam keluarga kita punya adik umpamanya 3 orang sama kita. Adik kita yang A dengan yang si B bertengkar, berselisih. Kita harus tegas. Meskipun adik kita yang pertama ini baik kali sama kita, dia kaya kali. Setiap berkurban sama kita separuh sapi untuk kita. Iya kan? Adik kita yang satu ini miskin kali, nggak usahkan dia ngasih kurban sapi, ayam pun seumur hidup tak pernah ngasih sama kita. Udah, tahu-tahu si abangnya ini tadi salah. Udah kita diam aja, nggak berani tegas. Malah justru kita marah sama adik kita yang miskin nih. Ah kau ini, kau lawan abang kau segala macam. Kita marah-marah dia. Kenapa? Karena kita sudah dikasih sapi tiap tahun ya kan. Maaf ya, agak kasar. Manusia ini begitu. Orang tua pun begitu. Orang tua kita hati-hati itu. Kalau menantunya kaya sayang kali dia. Tapi kalau menantu yang miskin maupun sholat dia tiap hari, berdoa tiap hari, ah belangsak lo katanya, nyusahin aja salah. Tapi kalau menantunya yang kaya, meskipun korupsi, meskipun tukang main judi, main perempuan, tiap datang ngasih duit 5 juta. Bayangkan satu hari 5 juta. Apa berani dia marah ketika dia berbuat salah? Wah, itu dia, ya kan? Dia harus tegas kita. Yang lebih sedih lagi, kita diam ketika orang menghina orang yang kita tahu dia baik. Hati-hati itu. Contoh, si A itu baik, dia nggak ada. Tahu-tahu ada si B sama kita memaki-maki dia. Padahal orang yang si A yang dimaki, yang dijelekin itu nggak benar. Kita diam. Itu lebih hina. Hati-hati itu. Dan itu bisa meruntuhkan amal ibadah kita. Sia-sia kita sholat, sujud, sedekah. Ketika kita diam, dia memfitnah, dia memberikan berita hoax atau menyebarkan kebencian, meskipun betul. Contoh, ada orang baik, ada orang teman kita, dia nggak ada di sini, tapi kita dijelek-jelekinnya. Kita diam saja, malah senang kita mendengar cerita dia membongkar aibnya. Ini hati-hati. Harus kita potong, kita alihkan cerita lain. Kalau kita nggak bisa negur dia dengan keras, jangan malah kita tampung apa tuh dia. Kayak mana tadi? Malah kita pancing-pancing supaya dia mengeluarkan aib saudara kita. Nah, itulah dia dalam pergaulan hati-hati. Kita harus tegas walaupun kita harus dibenci orang. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Silakan. Masalah adab bisa hukumnya apa kalau kita cium tangan ke ustaz atau guru gitu ya? Iya. Baik. Termasuk saya juga pernah dengar minum bekas puskat tuh katanya ada berkahnya, ada itunya. Nah, itu gimana hukumnya? Yang keduanya lagi soal debat dalam Islam sendiri gimana Ustaz melihatnya? Iya. Diperbolehkan atau enggak yang kita lihat di medsos atau di media televisi? Itu aja ya. Iya. Oke, silakan. Ustaz, kita tuh kriteria menangkap tuh udah dasar ya dari asal terjadi. Nah, apakah kita melihat ini orang ini misalkan jelas-jelas ciri-ciri melakukan memang ada nih Ustaz. Apakah kita boleh langsung kita bilang itu munafik gitu? Atau diam aja Ustaz?
hanya tentang perilaku dia memang begitu Ustaz gitu. Hanya kita hanya apa atau perilaku dia itu kalau kita kenal, kita diamin aja gitu kan. Nah, misalkan pejabat apa saja kita lihat antara perbuatan dan apa yang lakunya beda lah gitu. Nah itu gimana Ustaz? Apa kita diamkan aja, apa kita tidak boleh menyebut munafik itu orang gitu? Itu gimana Ustaz dalam hukum ini gitu? Itu ya. Oke, saya jawab yang pertama. Apa hukumnya mencium tangan orang-orang soleh? Ini dari sejak zaman Rasulullah sudah ada. Dulu sahabat pernah ketika dia pergi ke Syria, dia tengok di kanisa, terkejut dia di gereja kanisa di gereja. Ternyata orang-orang Nasrani terhadap pendetanya sujud wah. Sampai sekarang pun ada, silakan yang ada itu sujud sampai cium tanah terhadap pendetanya. Akhirnya sahabat ini tadi ketika pulang dari Syria jumpa Rasulullah, langsung sujud. Terkejut Rasulullah, bangkit tak boleh. Kenapa kau sujud? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku lihat orang-orang Nasrani menyembah sujud terhadap rahibnya, pendetanya. Maka aku pun harus bisa memperlakukan Rasulku. Pendeta dibandingkan Rasul jauh lebih tinggi martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang mereka. Apa kata Rasulullah? Tak boleh. Sujud terhadap manusia hukumnya haram. Dalam Islam tidak boleh. Cukup memakai adab. Dalam atas bagaimana kalau dalam Al-Quran disebut wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizalimin nar ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughadhu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Kata Allah, kamu harus sabar dengan orang-orang yang senantiasa mendakwahkan agamaku pagi sore siang dan malam, artinya ulama, orang-orang soleh. Kamu harus sabar, jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Kamu mengikuti orang-orang, kamu lebih tunduk dan patuh kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Apa kata Allah? Kalau kamu mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Tapi ingat kata Allah, nanti di akhirat orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir kata Allah akan dibenamkan dalam kerak api neraka, minumannya tembaga. Dan tembaga yang cair itu ketika diminum meluluh lantahkan wajahnya, dan itulah seburuk-buruk siksaan kata Allah. Dari ayat ini artinya kita harus punya adab. Kayaknya kemarin pagi kita sudah ngangkat dalam kitab At-Tibyan bagaimana menghormati ulama. Barang siapa, kata Abul Qasim bin Ashkar, ingat, al-luhumal ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Jangan sampai kamu membuka aibnya. Orang yang membuka aib ulama sebelum dia mati, hatinya akan Allah matikan. Di dalam hadis qudsi, dalam kitab itu juga yang kemarin baru kita baca, silakan nanti YouTube-nya juga diputar-putar kalau bisa. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mereka berani menghina ulama, memerangi ulama, ku izinkan kata Allah orang itu diperangi. Martabat Rasul, martabat ulama itu sama seperti martabat Rasul, bukan makom dirinya, artinya fungsinya. Mereka para ulama kita meneruskan risalah Rasul. Apa? Menerangkan tentang hukum syariat. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Makanya dalam Al-Quran disebut la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha.
Qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladziina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Akan Allah timpakan azab yang pedih, Allah akan timpakan fitnah dan azab yang pedih kalau engkau menyebut nama Rasul sama dengan nama orang lain. Udah, Imam Nawawi memotong ayat ini yang terakhir baru saya baca tadi. Jangan memperlakukan ulama sama seperti orang biasa. Akan Allah timpakan fitnah dan azab. Itu dia. Dan menurut Imam Nawawi, mencium tangan ulama sunnah, mencium tangan pejabat makruh, bahkan bisa haram. Jatuhnya bisa haram. Kalau kita cium tangan pejabat karena uangnya, karena pangkatnya, besar dosanya, berdosa. Tapi kalau kita cium tangannya karena dia orang tua, tidak apa-apa. Nah itu dia ya, taman di kalangan ulama tidak ada yang suka tangannya dicium, dan memang ulama tidak perlu dipuji, karena ulama itu dia hanya Allah lah yang pantas memujinya, dan ulama tidak pantas dipuji oleh makhluk, karena hanya Allah yang tahu siapa mereka. Makanya kata Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, kalaulah bukan ulama itu wali Allah, maka Allah itu bukan waliku. Itu kata Imam Hanafi. Itu kata Imam Syafi'i. Artinya apa? Kalau bukan karena ulama, tidak akan mungkin manusia ini bisa memahami siapa itu Tuhannya. Artinya makom ulama itu sama dengan makom Rasul dalam menyampaikan syiar. Namun kita tidak boleh mengkultuskan buta, ya, tidak boleh mengkultuskan ulama itu secara buta. Ambillah yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Tidak boleh sampai kita fanatik melampaui batas. Kadang-kadang karena makom ulama berbeda-beda, tidak sama, kesolehannya berbeda-beda, ilmunya berbeda-beda. Jadi nggak boleh fanatik. Jangan sampai gara-gara fanatik terhadap ulama tertentu. Padahal ulama itu keterbatasan kemampuan. Mungkin dia makom dia dari segi tafsir iya baik, tapi dari segi ilmu yang lain kurang. Begitu juga sebaliknya, ada ulama itu mungkin dia hanya mengajarkan tentang masalah tasawuf saja, ilmu yang lain enggak. Jadi ketika ada orang lain memberikan pemahaman yang baik, yang lebih bagus, dia nggak mau dengar. Ada lagi orang saking fanatiknya, kalau bukan suku dia, kalau bukan organisasinya kiai itu, dia nggak mau ikut. Dia nggak mau ikut. Ada lagi orang saking fanatiknya, kalau bukan kiai itu berasal dari organisasi saya, kalau bukan dari suku saya, nggak saya kasih dia ngajar di sini. Itu ada. Sehingga banyak teman-teman yang dia organisasinya nggak terkenal, nggak mau dia menyebut organisasinya. Takut nggak dapat job katanya. Allah. La ilaha illallah. Ini pengalaman yang selalu, makanya mereka terkejut ya. Ustadz ngapain pakai simbol? Nanti nggak laku. Biarlah nggak laku saja. Kenapa rupanya? Itulah dia ya. Oke, yang terakhir tadi begini. Kita jangan sembarangan menyebut orang munafik, meskipun sekarang yang jelasnya munafik menurut siapa? Hati-hati, apalagi mengenai politik, siasat. Jangan terlalu cepat. Bagaimana dulu politik Umar bin Khattab? Pengikut Imam Ali menganggap politik Umar bin Khattab itu salah. Politiknya Abu Bakar Siddiq salah. Ini kalau nggak disikapi dengan arif, ini akan terjadi fitnah. Jadi semuanya khalifah dulu itu adalah terfitnah sebab politik. Masing-masing menuduh munafik. Pengikut Imam Ali mengatakan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq munafik. Bahkan sampai sekarang Syiah itu menuduh Khulafaur Rasyidin kecuali Imam Ali itu munafik, bahkan kafir. Allah. La ilaha illallah. Ya, itu dia. Jadi saya kira hati-hati. Selagi orang itu masih kita lihat sholat, kita lihat dia, cukup kita mengkritik secara ilmiah saja, itu boleh. Kritik secara ilmiah. Tapi jangan sampai kita keluar kata-kata munafik dan sebagainya. Maaf ya, tadi saya baca sepintas saja. Ada orang dulu dia bela Ahok.
Dia menunjukkan saya pernah haji 2 kali. Alah, percuma lu haji 2 kali. Ini tokoh ini. Tapi bukan tokoh agama, tokoh umum. Percuma lu haji 2 kali, tapi pendukung orang munafik lu katanya. Bayangkan itu. Lu sendiri munafik, percuma lu haji katanya. Mendukung Ahokers katanya, apa-apa. Nah, inilah dia yang berbahaya ya. Jadi adab harus kita utamakan. Silahkan mereka munafik sebagaimana ini tadi pengalaman Umar bin Khattab, tapi jangan kita lontarkan dengan lisan. Cukup kita doakan dia. Kalau kita nggak terima secara ilmiah, tunjukkan teori kita secara ilmiah untuk menggugatnya. Jangan kita fitnah dengan mengatasnamakan agama. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan min ad-dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.